Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di Tepang lagi dengan Farhan Asgar Tigor, channelnya para pembelajar. Baik, para pembelajar sekalian dan sahabat pasti tentunya. Apa itu sahabat pasti? Sahabatnya Farhan Asgar Tigor. Pagi ini Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020. Seperti biasa kita selalu melaksanakan pembiasaan pagi yang diisi dengan tadarus dan tausiah. Ini adalah minggu kedua kita siaran virtual ya, yang biasanya di SMP Negeri 5 setiap pagi Jumat diisi dengan sholat duha bersama, tadarus dan tausiah. Untuk sholat duhanya silahkan dilakukan di rumah masing-masing. Untuk tadarus dan tausiahnya setelahnya minggu yang lalu diisi oleh bapak-bapak guru, minggu ini akan diisi oleh siswa-siswi dari SMP Negeri 5 Bogor. Kesempatan pertama kali yang bertugas pagi hari ini adalah para peserta didik dari kelas 9A. Kepada anak-anakku dari kelas 9A dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masih Cinta, perwakilan dari kelas 9A. Insya Allah pada Jumat pekan ini kita akan melaksanakan pembiasaan pagi hari yang dipimpin oleh kelas 9A. Sebelumnya, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada rekan Andini dan Fauza, disilakan untuk membaca Al-Quran dan sari tilawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya ulillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulakikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, wahai kalian yang menganut agama Yahudi, jika kalian menyatakan bahwa hanya kalian yang dekat dengan Allah, sementara seluruh kaum yang lain tidak, seharusnya kalian merindukan kematian jika apa yang kalian katakan itu memang benar, yakni dalam bentuknya yang sekarang yang menyimpang dari maksud orisinal Taurat. Akan tetapi mereka tidak akan pernah merindukan kematian itu karena mereka sadar akan perbuatan tangan mereka di dunia ini. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Perhatikanlah kematian yang kalian menghindar darinya pasti akan menyergap kalian. Lalu kalian dikembalikan kepada Dia yang mengetahui segala yang berada di luar jangkauan, persepsi makhluk, serta segala yang dapat disaksikan oleh indera atau pikiran makhluk. Kemudian Dia akan menjadikan kalian benar-benar memahami segala yang kalian kerjakan selama hidup. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Terima kasih kepada Andini dan Fauza yang telah membacakan surah dan syari tilawahnya. Semoga kita semua, baik yang membacakan maupun yang mendengarkan, mendapat syafaat, manfaat, serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Kepada rekan Fatma Dwi Hasanah, disilakan untuk menyampaikan tausiah singkat pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalam ala nabil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman semuanya yang Fatma cintai dan Fatma banggakan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tidak pernah terukur, walaupun oleh insinyur, apalagi oleh tukang cukur. Sebagaimana lirik dalam sebuah lagu. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Selanjutnya, salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada saudaranya, sahabatnya, semoga kita pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Robbal 'Alamin. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kota Bogor, Ibu dan Bapak Guru, serta teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Fatma Dwi Hasanah dari perwakilan kelas 9A akan menyampaikan tausiah dengan judul Nasihat Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam kitab Nasoihul Ibad. Nasihat Malaikat Jibril ada 3. Yang pertama adalah, hiduplah sesuka kamu, tapi ingat, kamu akan berjumpa pada kematian. Dari wasiat yang pertama ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya kita tidak boleh hidup sesuka kita. Kita juga harus ingat bahwasannya setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Jangan berbuat maksiat terus-terusan. Jangan kita berpikir bahwa umur kita itu masih panjang, teman-teman. Kita hidup di dunia ini tidak ada yang tahu apakah 1 detik kemudian kita akan meninggal, apakah 2 detik lagi, 1 bulan, ataupun setahun lagi. Kita tidak ada yang tahu, teman-teman. Kematian kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Maka dari itu kita harus banyak-banyak berbuat kebaikan untuk bekal kelak di akhirat. Buatlah kebaikan seolah-olah engkau mati esok. Maksudnya, kita harus ingat bahwasannya kita akan mati. Ketika kita sudah di akhirat, apa yang ingin kita bawa? Apakah mobil kita, harta kita, rumah mewah, atau uang yang selama ini selalu kita taruh atau simpan? Tidak, teman-teman. Yang kita bawa ke akhirat nanti hanya amal soleh lah yang kelak kita bawa ke akhirat nanti. Kemudian wasiat kedua adalah, cintailah siapapun orang yang kamu cintai, tapi ingat, kamu akan berpisah. Jangan terlalu kita cinta kepada seseorang terlalu berlebihan, sampai kita lupa bahwasannya kita tuh harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu cinta kepada makhluk berlebihan. Hanya Allah simpan dalam hati kita, La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Cintailah Allah, karena Allah lah yang selama ini selalu ada untuk kita dan selalu memberikan segala nikmatnya untuk kita. Memohonlah kepada Allah, ceritalah kepada Allah, berdoalah hanya kepada Allah. Jadi jangan terlalu mencintai makhluk hidup terlalu berlebihan, karena bahwasannya suatu saat kita akan berpisah dengannya. Tetapi beda dengan Allah. Allah lah yang maha abadi. Allah yang maha ada untuk kita.
Hanya saja kita yang belum pernah tahu dan belum merasakan bagaimana rasa sayang Allah kepada kita. Wasiat yang ketiga yaitu berbuatlah kamu sesuka kamu, tapi ingat suatu saat kamu akan diminta pertanggungjawabannya. Teman-teman semuanya, kita boleh hidup sesuka kita, berbuat sesuka kita, tapi ingat bahwasannya di akhirat nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Sekecil apapun perbuatan maksiat kita, kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah menyepelekan yang namanya perbuatan. Kemudian ucapan kita, teman-teman. Jangan terlalu mudah berucap, karena suatu saat ucapan itu akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Perbuatan, ucapan, semuanya sekecil apapun, mulai dari yang kecil hingga yang besar perbuatan kita, kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Jangan mudah menghasut teman, jangan mudah mengadu domba teman, dan jangan mudah memfitnah teman. Mari mulai sekarang kita hindari berbagai macam perbuatan yang tercela. Karena suatu saat perbuatan tersebut akan diminta pertanggungjawaban. Jangan terlalu enak di dunia, karena suatu saat kita juga akan merasakan yang namanya kematian. Kemudian jangan terlalu cinta kepada seseorang, karena suatu saat kita akan berpisah dengannya. Tanamkan dalam hati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita cintai. Kemudian berbuatlah segala macam kebaikan. Jangan terlalu berbuat segala macam keburukan, karena suatu saat segala perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Mari mulai detik ini sama-sama kita berubah menjadi diri atau pribadi yang lebih baik lagi. Apalagi di zaman sekarang ini. Banyak orang soleh, orang solehah yang diasingkan akibat dari perkembangan zaman yang makin banyaknya pergaulan bebas di luar sana. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang disampaikan oleh rekan Fatma mengenai wasiat Allah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Semoga tausiah yang disampaikan menjadi keberkahan ilmu dan menambah wawasan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Dan jangan lupa untuk rekan kelas 9B untuk menjadi pemimpin pada kegiatan pagi hari di Jumat pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.